pengembangannya itu dengan nggak ada pesawat, nggak ada kapal layar ya, Iya. tapi umumnya mereka kan naik onta, naik kuda, itu jangka waktu 50 tahun itu super cepat, Pak. Luar biasa, ya. Nah, itu salah satu mungkin. Iya. Sampai sekarang belum, sampai sekarang dukungannya sangat baik Iya. ya. Kita sudah mengantongi perizinan dari bupati. Dari bupati ada. Dari bupati sudah ada, dan sekarang ini kita persiapan untuk memohon BPN untuk mengukur Tanahnya. tanahnya. Jadi hak jadi hak nanti ya. Hak bangunan, hak Sertifikat guna nanti. bangunan. Iya, gitu. betul. Iya. Terus izin-izin lainnya Izin apa yang lain dimiliki? yang kita punya sekarang izin prinsip, Pak. Izin prinsip Izin ada prinsip dari bupati. ya? Dari Ya, bupati. betul. Dari gubernur? Kebetulan untuk wilayah seperti itu cukup bupati, Pak. Tapi dukungan ada kan? Bukan hanya ada, Pak. Wakil gubernur sudah ke sana, Pak. Wakil gubernur sudah Sudah, Pak Wagub sudah ke sana. khusus meninjau ini tanah Betul, Bapak Deddy Miswar pada saat itu. Deddy Miswar, Ya. iya. Betul. Terus dukungan dari pemerintahan pusat bagaimana Pak selama ini? Atas Alhamdulillah, rencana besar ini. terakhir kita diberi kesempatan sudah untuk memaparkan, cuman karena era COVID ini, kita dengan Zooming dengan Bapak Menteri Sandiaga Uno. Ya, Menteri Pariwisata. Menteri Pariwisata, beliau sangat mendukung dan mengapresiasi. Nah, kita harapkan ke depan ini nanti kita langkah-langkah konkretnya seperti apa akan kita lanjutkan. Online, Pak ya? Betul. Karena nggak bisa datang ke di tempat ya, karena masih pandemi ya. Itu kapan waktunya rapat? Ada berapa bulan lalu? Ya, sebulan yang lalu ya kurang lebih ya. Sebulan yang lalu ya. Berarti sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan. Iya. Nah, bagaimana respon Menteri Pariwisata luar biasa. Sandiaga Uno? Luar biasa. Beliau sangat terkesan dari perspektif pariwisatanya. Beliau juga mengharapkan agar tim beliau nanti bisa lebih erat kolaborasi dengan kita. Ya, ini kan pariwisata akan mengangkat Indonesia di mata dunia nih, Pak. Betul. Dunia Islam. Betul sekali. Terutama ya. Dan ini kan bukan untuk orang Islam nih, Pak. Jadi siapapun nanti yang berkunjung melihat aneka ragam masjid sedunia ini bisa datang. Sebagaimana ke Taman Mini yang ada kita ini Jadi sekarang. perlu saya tambahkan begini, Pak. Di Taman Miniatur 99 Masjid Dunia ini dibagi 3 klaster, Pak. Ya. Klaster pertama, begitu beli karcis masuk, itu ada 6 rumah ibadah unik. Yang diakui di Indonesia ya. Yang diakui di Indonesia. Ya. Menunjukkan bahwa kita ini bangsa yang tasamuh, toleran. Betul, Bhinneka Tunggal Ika, kan begitu. Nah, klaster kedua, ada 9 masjid yang kaitannya erat sekali dengan kerajaan Islam di Indonesia. Iya. Nah, Kesultanan betul, Pak. Dan baru ketiga 99 miniatur. Ya, tanahnya cukup ya 215. Alhamdulillah sangat cukup. Ya, dibangun apapun masih ada tersisa. Apalagi tadi ada universitas, ada rumah sakit, rumah sehat ya. Ya, kita minta kalau boleh ditulis rumah sehat, Pak. Ya. Supaya orang masuk sana sakit, keluarnya sehat. Iya. Baik, Pak. Menarik sekali nih, Pak. Ini tentu nanti para pemirsa bisa yang melihat ini nggak sabar juga, Pak. Sebagaimana penduduk sana nggak sabar kapan ini diresmikan, Tapi padahal masih dibagi zonasinya itu ya. Betul. Untuk negara-negara yang mau berpartisipasi bangun sendiri. Jadi yang bangun siapa itu nanti? Kita harapkan BUMN. PT apa? Nah, kita harapkan nanti kita memakai misalnya kerjasama lah dengan PP, dengan Utama Karya, ya toh. Jadi setiap negara yang berminat ya lewat itu. Ya, nanti. Bagus itu. Sesuai dengan master plan nanti. Iya. Tinggal nyodorkan bentuknya seperti ini. Benar. Duplikatnya masjid-masjid dari negara masing-masing. Betul sekali. Tadi Pak Har, ya, menarik sekali nih Pak. Pak Har menyebut ada perhatian dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Mas Menteri, sebagai Menteri. Selain beliau, ya, apakah ada perhatian dari pejabat lain? Secara formal belum. Nah, tadi Bapak di luar sebelum kita berbincang ini menyebutkan bahwa ada Pak Wapres pernah meresmikan prasasti. Nah, pada saat itu beliau belum dilantik. Belum masuk ke istana. Kurang berapa hari? Kurang seminggu waktu itu, kurang seminggu. Tapi jauh sebelumnya beliau pada saat ketua MUI, selaku ketua MUI,
kita sudah sowan ke beliau Iya, dan beliau sangat-sangat mendukung pada saat itu. iya, Jadi kalau kalau bicara apalagi ulama Habib Lutfi ya, iya, juga sangat mendukung Abuya Mutahdi Dimyati, ya toh. Kemudian Abbas iya. Syari'i, Tidak ada ya. alasan untuk tidak mendukung rencana besar ini. Masya Allah. Bahkan mungkin Bahkan juga ketua PBNU yang terdahulu Pak Said Agil ya Sirot. Faisal Akil Sirot, ya toh. Ya, alhamdulillah, Hampir alhamdulillah. semua pimpinan elit-elit ormas Islam mendukung semua itu, Pak. Masya Allah. Dan sama dengan penduduk warga sana yang tidak sabar juga kapan Benar ya. sekali. Sebetulnya yang Bapak inginkan, Pak Hartono inginkan sekarang ini untuk percepatan pembangunan ini apa? Supaya didengar nanti Pak semuanya. Jadi sebetulnya pada saat ini yang kita harapkan adalah lebih banyak dulu kita bisa menyebarkan rencana kita ini ya melalui media ya toh, Iya, untuk diketahui sebanyak mungkin teman-teman di seluruh Indonesia maupun di dunia. iya, Nah, kami yakin untuk pembangunan itu semua bantuan itu akan datang, Pak. iya, iya. Akan datang. Hanya saat Tanah ini sudah ada, betul. perizinan ada, Ya, dukungan rencana ada ya. perencanaan ada, Ya. gambaran ada. Nah, Nah, tinggal ini mewujudkan saja, Pak. mewujudkan. Tinggal mewujudkan. Ya, kapan itu negara-negara sahabat dikumpulkan untuk mendapatkan katakanlah presentasi dari Nah, Pak Har itu seperti ini loh. ya, mereka menunggu master plan saya, Pak. Oh, master plan. Jadi kalau master plan ini sudah jadi, Iya, mereka bisa action gitu. iya, Ya, kita kan sebagai artinya sebagai peprakarsa di Indonesia, iya. kita ini kan ada porsi kita yang harus kita selesaikan, Pak, sebelum luar negeri bisa masuk. Betul. Nah, sekarang kita lagi berjuang untuk itu. Iya, jadi di dalam rumah tangga dulu Di dalam diselesaikan rumah tangga dulu. organisasinya. Iya, Baru melangkah nanti ke luar negeri. iya, dan memang kan tidak sedikit dana yang dibutuhkan, Pak. Betul. Jadi kita justru Ini pasti besar ini. iya, kita sekarang itu lagi Bisa-bisa puluhan pelan-pelan. triliun. Tapi kan tidak dipikul oleh yayasan, Pak, dipikul oleh stakeholder. Oh yang ada. iya, betul, Jadi betul. jangan melihat besarnya ini, tapi kan dipikul oleh 99 yang berminat nanti. Hanya butuh waktu, Pak. Jadi Butuh waktu, kita perlu waktu untuk mensosialisasikan dengan baik Iya, dan perlu infrastruktur ini kita rapikan, Pak. betul, betul. Ya, toh, sehingga layak untuk kita mengajak. Selama ini Teman-teman. infrastruktur apa yang sudah air ada, Pak? Jadi gini, sementara ini sebelum master plan Ya, dibuat, kita tidak akan belum ada di lapangan itu kita melakukan apapun, iya, kecuali kita nanti dalam waktu dekat ini secepatnya mewujudkan master plan, Pak. iya, iya. Gitu. Tapi enggak, artinya yang paling dasar infrastruktur seperti air, kemudian listrik masuk semua itu. Ya, itu Sudah masuk itu ya? alhamdulillah Sudah sudah. masuk ya. Tinggal jalan perlu diperbaiki lagi ya. Jalan baru nanti, Pak. Jalan baru yang 6 kilo hot nanti. mix. Ya, yang layak sebagai Layak, wisata karena ini internasional. tujuan wisata nih, Betul. tujuan wisata internasional. Betul, Pak. Iya. Kita kembali ke tema, Pak ya. Tema kita ini kan ukhuwah global nih, Pak. Ya. Jadi visi dan misi Yayasan Amanah kita yang dipimpin oleh Pak Hartono ini bagaimana menyatukan umat Islam dan umat-umat lainnya juga. Dan umat Islam kan harus menjadi contoh bagi umat-umat lainnya, khususnya di Indonesia. Tadi Bapak katakan bahwa kita itu mayoritas ya. Mayoritas ini kan harus menjadi teladan bagi umat-umat yang lain. Betul. Jadi khairu ummah, kalau bahasa Al-Qur'annya itu khairu ummah. Umat yang terbaik, yang tentunya diharap bisa menjadi contoh kepada yang lainnya. Itu sesuai dengan judul yang kita anukan, ukhuwah global ya. Bagaimana cara menciptakan konsep ukhuwah global itu sendiri, Pak. Nanti caranya bagaimana? Tadi Bapak mengatakan bahwa ada dibangun tempat ibadah yang lain ya, bahwa tempat wisata religi ini bukan hanya untuk umat Islam. Umat lainnya masuk biar tahu. Betul. Tempat ibadah Anda ada, tapi 99 itu masjid. Anda lihat juga masjid. Jadi pintu masuknya itu kita ini sangat besar maknanya untuk membangun toleransi dan tasamuh itu, Pak. Bagi Islam itu ada 3 trilogi ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, internal kita ya, ukhuwah Islamiyah itu. Jadi persaudaraan di antara sesama muslim. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, sebangsa dan setanah air. Tadi sudah terpenuhi, Pak Hartono mengatakan bahwa dibangun juga desa adat Sunda ya. Kan ini dalam rangka juga membangun watoniyah supaya muncul itu bahwa
Kita ini punya tradisi-tradisi yang unik, menarik. Nah, yang ketiga, global tadi itu, Ya. ukhuwah global itu. Ukhuwah global itu kita, siapapun Anda, dari etnik apa, agama apa, silakan berbondong-bondong melihat kemajuan daripada peradaban umat Islam ini. Lihat masjid-masjidnya seperti itu. Gimana menurut Pak? Ya, Ya. dan salah satu nanti akan dirasakan oleh pengunjung pada Ya. saat mereka masuk ke kawasan sana. Mereka akan ketemu pengurus atau pegawai atau siapapun yang mereka ketemukan, tim-tim yang nanti bekerja di sana, itu adalah tim yang penuh dengan amanah adab. Adabnya baik, sopan santun, ya. Tidak ada istilahnya seperti apa yang mereka lihat di TV. Allahu Akbar, motong leher. Di sini penuh senyuman semua. Sehingga jadi merepresentasikan akhlak Islam. merepresentasikan benernya Islam itu loh. Ya. Keramah tamahannya, ya toh. Ya, bagaimana merendah dirinya, bijak. Nah, ini nanti akan dirasakan, Pak. Nah, sepulang dari sana, loh, kok beda ya dengan yang di TV-TV? Ya jelas beda, orang Islam yang benar ya seperti itu. Rahmatan lil alamin. Benar, Islam Pak. rahmatan lil alamin. Benar. Menarik sekali nih, Pak. Tapi kita dibatasi waktu, Pak Baik. Har ya. Apa harapan Pak Har ya untuk percepatan pembangunan ini, baik kepada masyarakat umat Islam di Indonesia maupun kepada pemerintah? Tadi sudah ada mulai perhatian dari Menteri Pariwisata Mas Sandiaga Uno ya, Mas Menteri Pariwisata sudah bahkan mengajak Pak Hartono selaku pimpinan dari Yayasan Amanah Kita untuk rapat bersama-sama. Betul. Dan beliau sangat mensupport ini, keperluannya apa, mensupport sebagai tempat wisata religi. Saya ingin tahu apa harapan Bapak kepada masyarakat maupun pada pemerintah untuk percepatan pembangunan ini. Silakan, Pak. Harapan saya melalui podcast kita ini, Ngobrol. ngobrol ya, melalui ngobrol ini, mudah-mudahan ada teman-teman yang terpanggil untuk ikut gabung di yayasan untuk dalam rangka mempercepat dan mengisi kelemahan-kelemahan atau keterbatasan sementara ini, yaitu agar kita bisa cepat mewujudkan tahapan yang harus kita wujudkan, Pak. Jadi Yayasan Amanah Kita terbuka bagi siapapun. Ya, ini milik kita sama-sama bareng-bareng. Betul. Gitu. Secara berjamaah kita selesaikan. Betul, Pak. Betul, Pak. Ya, itu. Dan kepada pemerintahan juga seperti itu. Mana tahu bagi mereka yang menonton obrolan kita ini, mudah-mudahan ada yang juga terpanggil untuk ikut bagaimana caranya dengan tanpa membebani, yaitu ikut mendukung supaya ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah, jangan khawatir. Insya Allah dengan Amin. sinergi ya, energi akan menjadi besar. Jadi sinergi dulu, baru energinya. Betul. Bisa. Ya. Terima kasih Pak Hartono Limin, Pak Baik. Haji Dartono Limin sudah Sama-sama. menyampaikan banyak hal tadi tentang rencana besar ini, Pak. Ini pertama kali di dunia nih, Pak ya. Insya Bukan Allah. hanya di Indonesia ya, membangun 99 masjid Insya Allah. miniatur dari seluruh Indonesia yang terpilih, yaitu yang unik-unik seperti itu, Pak. Mudah-mudahan segera terwujud dan kami ini semua juga menunggu, ingin lihat bagaimana ini jadinya ke sana itu, Pak. Kita Mohon lihat doa itu, dan Pak. kalau bisa semua Amin. ikut gabung, Amin. Pak. Insya Allah doa selalu akan diberikan oleh para pemirsa kita, terutama para follower daripada ngobrol ini. Baik para pemirsa, saya kira sudah sampai kita pada penghujung acara ini ya. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa share ya. Semua apa yang Anda dapatkan ini, karena setiap saat ngobrol akan selalu menyajikan topik-topik yang eksklusif untuk kita semua. Kita kaji, kita bahas semua, kita bedah di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.